panggil dulu ya namanya satu-satu ya. Siapa yang nggak hadir? Luvia. Hadir Ibu. Dwi Susi. Hadir Ibu. Harumi Faktia. Hadir Bu. Hadir ya. Ini Citra Puspita. Citra Puspita sakit Ibu, tidak hadir. Oke, berarti yang tidak hadir hanya Citra ya. Ya Ibu. Oke, tolong ini yang di belakang maju dari depan itu karena Citranya tidak hadir ya. Jadi diisi yang depannya gitu. Oh iya Bu. Iya, silakan silakan. Aku aja ya maju ya. Baik, kalau gitu. Udah siap belajar? Siap, Ibu. Oke, kalau gitu. Sebelumnya Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita mengucap basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Kalau begitu, hari ini kita akan belajar mengenai puisi ya, lanjutan yang kemarin. Oke. Ada yang masih ingat puisi itu apa? Saya Ibu. Ya, ada yang masih ingat puisi itu apa? Saya Ibu. Ya, apa itu puisi? Puisi adalah salah satu karya sastra yang ditulis dengan bahasa indah dan terikat oleh rima, baris, sajak, dan lain sebagainya. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk ya. Kemarin kita sudah membahas tentang puisi ya. Sekarang kita akan membahas mengenai komponen apa saja yang dianggap penting dalam suatu puisi ya. Oke, ada 3 komponen penting yang ada dalam puisi ya. Yaitu yang pertama adalah suasana. Suasana ini berkaitan dengan bagaimana puisi itu digambarkan ya. Apakah dia sedih, apakah dia marah. Lalu ketika suatu puisi itu memiliki tentang cinta gitu ya, kita bisa tahu oh cintanya seperti ini gitu ya. Ketika tentang masalah politik lalu sosial budaya gitu, kita tersentuh dengan masalah-masalah tersebut gitu ya. Itu namanya suasana. Lalu yang kedua itu ada tema. Tema ini apa? Tema ini yang mendasari ide yang latar belakangi suatu hal gitu ya, suatu karangan. Puisi juga pasti ada temanya gitu ya. Biasanya nih tema
puisi aku ingin karya Sapardi Djoko Damono. Nah, yang pertama ini suasana ya. Suasananya dalam puisi aku ingin karya Sapardi ini. Ada yang bisa jawab, tunjuk tangan. Ayo, katanya kemarin kita pada baca kan ya? Oke. Suasana yang ada dalam puisi aku ingin karya Sapardi Djoko Damono. Ayo diingat-ingat lagi puisinya kayak gimana? Terus saya Bu, Oke ya, silakan nih. setelah saya membaca puisinya, saya mengetahui suasananya itu suasana haru, tapi bukan haru yang sedih, melainkan haru yang bahagia, haru perasaan yang mendalam, karena itu merupakan ungkapan cinta seseorang seperti itu. Oke, bagus banget. Jadi menurut Harumi, suasananya itu haru ya. Haru, tapi dia harunya yang bahagia gitu ya. Oke, ya benar banget. Jadi suasana ini mengenai orang yang dia itu sebenarnya senang gitu ya. Cuman dia itu sedikit-sedikit sedih gitu. Tapi dia sebenarnya senang. Lalu ada lagi tema, yang kedua tema. Apa temanya nih? Ada yang tahu? Saya Ibu, Iya, oke, gimana? setelah saya membaca puisi aku ingin karya Sapardi Djoko Damono ini, temanya adalah Kena Cintai. Cinta, oke. Kenapa Umi yang mikir ini tema cinta nih? Kenapa? Karena ini ada ungkapan seseorang gitu, ungkapan cinta seseorang gitu. Ungkapan cinta seseorang, Ada oke. kasihnya. Iya, baik. Benar ya. Jadi kita bisa melihat nih di dalam puisi ada ungkapan aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Jadi udah bisa lihat ya di puisi tentang cinta. Oke. Lalu yang ketiga ada makna. Siapa yang bisa? Yang belakang ayo. Yang belakang gimana? Masa yang depan aja? Gimana? Sebentar Ibu. Oke, kita tunggu ya. Maknanya. Ayo, di mana yang lain? Yang di belakang? Ayo, nggak apa-apa, sebutin aja. Kalau salah itu nggak ada yang namanya salah dalam belajar ya. Yang ada itu belajar dari hal-hal yang baik. Maknanya seorang yang ingin membuktikan cintanya pada kekasih dengan bukti, bukan dengan janji atau harta. Ia membuktikan cinta dengan kerelaan berkorban jiwa dan raganya, Bu. Oke, jadi kayak gitu ya menurut siapa tadi namanya? Dwi Susi ya? Ya, Bu. Oke, jadi itu seseorang yang ingin membuktikan cintanya. Bukti cinta. Yang dia itu bukan cuma kayak janji-janji biasa gitu ya, tapi dia itu benar-benar membuktikan. Oke, bagus banget. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan mengenai apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita membaca suatu puisi. Pasti ada penilaiannya ya. Ada kriteria kayak kita harus apa, gimana gitu ya. Itu yang pertama ada rima. Rima. Ada yang tahu rima itu apa? Saya, Ibu. Iya. Rima itu adalah cara untuk seseorang membaca itu cepat atau lambat, Ibu.
Oke, ada yang lain? Cukup ya? Iya, baik. Ini bisa berkaitan dengan cepat lambatnya ya. Bisa jadi. Oke. Lalu yang kedua ada apa lagi? Artikulasi. Berkaitan dengan apa? Pelafalan, Bu. Pelafalan, benar banget. Yang ketiga, Ekspresi. ekspresi. Antara dengan ekspresi apa? Mimik wajah. Iya, benar banget. Ini berkaitan dengan bagaimana kita itu membawakan puisi ya. Puisi itu ada makna. Jadi biasanya kita membawakan puisi itu kita harus menyampaikan maknanya melalui ekspresi muka kita gitu ya. Atau bisa jadi gerak tubuh kita juga bisa. Yang selanjutnya yaitu cara kita untuk mengatur pernapasan. Mengatur pernapasan ini jadi ketika dia ada jeda ya, jeda. Jadi tidak terengah-engah. Kita tahu kita harus berhenti di mana, berhentinya di mana. Harus nada tingginya seperti apa, harus kita melambai seperti apa gitu ya. Oke. Nah, ada yang ingin ditanyakan mengenai apa yang sudah Ibu jelaskan ini? Cukup, Ibu. Oke, baik, cukup ya. Nah, sekarang Ibu ingin kalian membuat puisi. Oke? Membuat puisi. Ibu udah bawa nih barang-barang nih untuk kalian membuat puisi ya. Ibu bagi satu ya. Baik, Ibu. Nah, ini. Ini untuk yang di belakang. Oke. Udah dapat semua ya? Udah, Bu. Sudah. Oke. Ini Ibu kasih kertas juga untuk kalian ini. Jangan lupa ditulis namanya, kelasnya ya. Nama, kelas. Lalu kalian membuatnya diusahakan menempatkan ini ya. Setelah kalian membuat ini, ya baik, harap tenang ya anak-anak. Setelah kalian membuat puisinya, nanti Ibu akan meminta kalian untuk membacakan puisi yang sudah kalian buat ya. Kalian menyesuaikan dengan hal-hal yang sudah kita pelajari. Oke, Ibu beri waktu kurang lebih 20 menit cukup ya? Cukup, Bu. Oke, baik. Kalau begitu Ibu beri waktu 20 menit untuk membuat puisi. Silakan. Sudah bisa? Udah lebih. Oke, bagus. Semangat ya. Ini waktunya gimana tuh ya? Oh, ini bisa mengenai seseorang. Misalnya ada seseorang manusia yang dia suka bahan. Misalnya di kehidupan selanjutnya dia sudah berupa ini gitu, dia bisa bahan. Sudah sekali. Sudah ketemu? Oke, bagus ya. Lanjutin lagi ya. Ini
udah cukup baik gitu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya. Oke, baik. Gimana nih, udah pada selesai semua ya? Sudah Bu. Oke, baik. Bu, ini Iya. tanya Bu. Ya gimana? Nanti lomba ini dikumpul tidak Bu? Oh iya, pertanyaannya bagus. Jadi ini kan yang kertasnya yang dikasih tadi kan masih dalam bentuk coret-coretan ya untuk kalian ya. Jadi mungkin masih kurang rapi. Kalian bisa rapiin itu lagi. Itu nanti ketika pelajaran itu selesai bisa kerjain di rumah juga ya. Itu dikumpul saja nanti besok gitu ya, besok di meja ibu. Oke, baik. Siapa nih yang mau maju duluan mempresentasikan atau membacakan puisinya? Harumi Bu. Harumi mau maju? Iya Bu. Oke, boleh maju. Kita dengerin Harumi ya, yang lain ya. Iya Bu, saya Bu. Harumi sepertinya sangat bersemangat. Ayo, silakan silakan. Jadi saya membuat puisi berjudul Makhluk Basah Bu. Makhluk basah, oke. Judulnya unik ya teman-teman ya. Ya. Ada makhluk basah, aku terpaku pada sudut-sudut basah. Cahaya surya menghitik malu-malu dari celah tanaman putih, dan aku merasa terdiam, tiada mampu mencapai surga. Aku merunduk dan memulung, memaku diri di dataran basah. Orang memanggilku makhluk basah. Oke, bagus banget. Beri tepuk tangan dulu. Kita Ibu langsung ini aja ya, komentari aja ya. Jadi puisi yang dibacakan Harumi ini udah bagus ya. Udah ada suasananya, sudah terlihat temanya sudah ada, lalu maknanya. Maknanya ini apa ini maknanya ini? Harumi? Sebenarnya maknanya tidak terlalu dalam Bu, hanya menggambarkan kehidupan anak-anak aku ini. Kehidupan anak aku. Oke, bagus. Untuk cepat lambatnya ini untuk namanya iramanya sudah bagus ya, sudah bagus gitu ya. Harus jeda di mana itu sudah bagus. Artikulasinya juga sudah bagus. Hanya saja kurang di ekspresi ya, karena Harumi tadi ekspresinya tidak terlalu main gitu ya. Mungkin lain kali bisa diasah lagi seperti itu. Tapi itu sudah cukup bagus Ibu, apresiasi banget ya. Ada lagi nih yang lain yang mau maju nih membacakan puisinya gimana? Ulfi Bu. Ulfi, ya boleh Ulfi, gimana? Oh ya Ibu, iya boleh maju silakan. Jadi saya membawakan puisi berdasarkan batu ini. Iya, boleh. Kita lihat ya gimana puisi batu yang dibuat oleh Ulfi ya. Seandainya hari ini selesai, karya Ulfian Anissa. Matamu masih terpejam, jemarimu susah digerakkan, kakimu kaku mengendam, rencanamu harus diikhlaskan. Seandainya hari ini selesai, maka tak ada kata lain. Mengapa? Seharusnya. Seandainya hari ini selesai, maka yang belum selesai dipertanyakan oleh diri sendiri, dan jawabannya ada tuh balik kaki. Oke, bersama Oke, bagus banget ya ini puisi yang dibacain Ulfi ya, yang dibuat Ulfi.
lagi gitu ya dengan gerakan-gerakan tangan ya dan suaranya lebih dilirikkan seperti itu lebih baik. Tapi ini sudah sangat bagus. Nah, ada lagi nih. Cukup? Oke, baik, seperti cukup saja ya. Bagaimana nih pembelajaran kita mengenai visi setelah kalian membuat puisi ini gitu? Gimana? Seru itu. Seru, oke. Mau dikasih lagi kayak gini. Oh, mau dikasih lagi, boleh. Nanti kita pertemuan selanjutnya kita akan ada hal yang baru gitu ya. Yeay. Oke, jadi apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Sebenarnya tujuan ibu apa sih kira-kira kok ibu sampai membawa-bawain hal-hal kayak gitu? Saya Bu, Ya, berdasarkan yang hari ini dapat, setidaknya kita dapat mengamalkan ilmu berkaitan dengan kemampuan puisi, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam puisi, itu dalam kita menciptakan puisi, kemudian membacakan puisi. oke, benar banget ya. Ada yang lain? Iya, silakan. Ya, jadi ibu mengajak kita berinovasi melalui hal apa saja yang dilihat. Oke, benar banget. Jadi benar ya. Sebenarnya ibu itu ingin kalian itu bisa memahami berkaitan dengan komponen penting dalam puisi dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam puisi. Selain itu kalian juga harus bisa ya menerapkan hal-hal ini yang sudah kita pelajari di kehidupan sehari-hari dengan contohnya nih dengan melihat apa yang ada di kehidupan sehari-hari, bahkan sesederhana batu saja itu sudah memacu daya kreativitas kalian gitu ya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup Ibu. Cukup, oke. Sepertinya sudah cukup ya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, disilakan ketua kelas untuk memilih. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Lalu jangan lupa ya untuk puisi tadi itu diperbaiki di rumah, diperbagus lagi, jangan lupa ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik sekarang maupun ke depannya. Baiklah, ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi